Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sisi Problem Set. Nah, kali ini saya akan bahas materi magnetostatik. Nah, magnetostatik ini adalah satu keadaan, satu sistem yang mengandung medan magnet, tapi medan magnetnya itu konstan terhadap waktu. Kalau dengan kata lain, dp-nya itu sama dengan nol. Nah, di magnetostatik ini ada beberapa bahasan. Yang pertama adalah tentang medan magnet itu sendiri. Kemudian yang kedua nanti ada tentang potensial. Dan yang ketiga ada bahasan terkait medan magnet dalam bahan. Oke, mula-mula terkait medan magnet. Nah, medan magnet ini adalah satu medan yang menghasilkan gaya magnet tentunya. Jadi dari medan magnet, kalau kita kenakan ke sistem dan sistem itu mengandung sesuatu, nah sesuatu itu bisa terkena gaya magnet. Nah, medan magnet ini sumbernya macam-macam, bisa dari bahan yang terkena magnetisasi seperti magnet, atau bisa juga dari kawat yang berarus listrik. Oke, nah, untuk kasus yang pertama ini kita khusus di bagian kawat berarus listrik terlebih dahulu. Nah, jadi kalau teman-teman punya sistem, misalkan di koordinat yang kartesian aja, ini ada kawat. Nah, kawat ini dialiri arus listrik I gitu. Nah, kemudian kita cuplik segmentasi kecil dari I ini sejauh DL yang searah sama arah arusnya. Dan vektor posisi dari DL ini adalah R aksen. Kemudian kita akan tinjau medan magnetnya di titik P. Sedemikian hingga vektor posisi dari P ini adalah R saja. Dan vektor relatif dari segmentasi ke P itu adalah R tulis. Maka titik P ini akan mengalami medan magnet P dengan ekspresi mu 0 I per 4 pi dikali integral dl. Oke, ini saya kasih dl aksen aja supaya clear. Ini dl aksen karena segmentasi. Kita crosskan dengan vektor R tulis topi dibagi dengan R tulis kuadrat. Nah, tapi ini untuk kawat yang single aja. Gimana kalau kawatnya ada banyak sehingga bentuk rapat arus tertentu? Oke, samanya akan berubah. Tapi sebelum ke situ kita akan mengenal rapat arus terlebih dahulu. Oke, rapat arus ini. Ya, misalkan teman-teman punya satu bidang. Ada satu bidang datar. Visually. Dengan rapat arus permukaan K, maka arus total pada bidang ini adalah I sama dengan integral K dikali dengan dl yang tegak lurus sama K-nya. Jadi kalau misalkan K-nya ke atas seperti ini, dan ini bidangnya persegi panjang, maka elemen dl-nya sejajar dengan sisi panjangnya. Nah, yang sisi nyamping ini dl-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya bidang XY, kemudian rapat arusnya itu di arah X topi, maka dl-nya dia harus berarah Y topi. Nah, itu kenapa di sini saya nggak kasih dot ya, karena kalau dot ini X sama Y pasti nol sebenarnya. Atau mungkin amannya kita bisa pakai ini aja, ini K cross dl, tapi kita cari besarnya aja. Amannya sih seperti ini. Oke, kemudian kalau misalkan rapat arusnya itu bentuknya ruangan, atau sistemnya bentuknya ruangan, sehingga dia punya rapat arus volume. Oh, ini pakai DL action aja, sorry. Nah, sehingga dia punya rapat arus J kalau yang ini. Maka arus totalnya adalah integral J dot DA aksen. Nah, kalau yang ini baru, ini dot. Kenapa? Karena vektor permukaan itu berdasarnya dia tegak lurus sama permukaan itu sendiri. Jadi misalkan ini ada kubus begini.
maka vektor yang ini yang permukaan belakang itu dia arahnya masuk atau keluar bidang artus. Ya kalau ini keluar sih specifically ini dia hanya keluar. Jadi kalau misalkan teman-teman punya ini C-nya arah Y, C-nya arah X saja maaf. Teman-teman punya C-nya arah X dan bidangnya ada di bidang X, Y, Z, maka DA-nya itu pasti DY, DZ. Nah ini seringkali disebut DAX karena dia punya vektor permukaan di arah X. Oke, kemudian bagaimana ekspresi medan magnetnya? Ini akan sedikit berubah. Untuk yang ini, yang bidang, maka ini B sama dengan integral. Oke, ini mu 0 per 4 pi. Sebenarnya keluar aja nggak apa-apa. Ini K kita crosskan dengan R topi, tapi R tulis dibagi dengan R tulis kuadrat dikali DA aksen. Jadi kalau misalkan kita punya koordinat kartesian seperti ini, kita ada sistem yang apa namanya permukaan di sini ada K-nya. Nah, maka kita tinjau aja nih, kita tinjau elemen DA kecil di sini. Ini vektor posisinya R aksen. Kemudian titik tinjauan misalkan di P ini R. Nah, R tulisnya adalah dari segmentasi ke TP ini R tulis. Dan hal yang kurang lebih mirip juga berlaku untuk sistem volumetrik. Berarti ini kita ubah sedikit, ini mu 0 per 4 pi. Kita kalikan dengan integral C cross R tulis top pi per R tulis kuadrat, ini dia tahu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini mungkin gambar sekalian aja. Jadi ini misalkan ada koordinat kartesian. Nah, di sini ada volume begini. Kemudian di sini ada segmentasi volumenya kecil. Dari sini ke sini itu vektor posisinya adalah R aksen. Kemudian tinjauan di sini P. Ini R. Ya, maka di sini vektor relatifnya adalah R tulis. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, semua persamaan B yang udah saya tulis di sini, ini semuanya merupakan hukum yang sama ini dan hukum yang sama yaitu hukum Biot-Savart. Apakah ada cara lain untuk mencari medan magnet selain dari hukum Biot-Savart? Itu ada. Maaf, ini SAVART. Tentu ada cara mencari medan magnet yang lain selain dari hukum Biot-Savart. Nah, tapi ini khusus kalau misalkan dia punya simetri. Simetrinya seperti apa? Oke. Sekarang kita ke hukum yang saya maksud terlebih dahulu, itu hukum UMPI. Di hukum UMPI sendiri, itu ekspresinya seperti ini. Integral tertutup, V dot L, itu sama dengan mu 0 kali I. Tapi, perlu diingat, ini karena integralnya enclosed, berarti DL-nya juga harus enclosed. Contoh, misalkan kita punya kawat sangat panjang, atau infinite seperti ini, harusnya I. Nah, kita lilit si kawat ini dengan, apa namanya, permukaan lingkaran, dengan, apa namanya, busur lingkaran, maaf. Nah, elemen DL-nya itu adalah elemen panjang busur lingkarannya ini. Dan seperti di hukum Gauss, karena hukum Ampere ini DL-nya kalau susah bakal beneran susah lah. Maka untuk memudahkan kita harus mencari DL sedemikian hingga B-nya itu besarnya sama atau Egi Medan. Itulah kenapa di hukum UMPI ini sistem yang bisa berlaku sangat-sangat sedikit. Contoh, misalkan kawat infinite itu bisa pakai hukum UMPI, kemudian bisa juga untuk silinder yang infinite, bisa juga untuk sistem yang solenoid dan toroid. Lebih seperti itu. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan di awal, karena ini ada medan magnet, maka sistem apapun itu ada kemungkinan terpengaruh gaya magnet. Kenapa ada kemungkinan? Karena nggak semua. Apa aja sistem yang terpengaruh medan magnet? Oke. Kalau di medan listrik, mungkin teman-teman masih ingat, nah, di medan listrik, kalau ada muatan di luar medan listrik, itu maka gaya, ada gaya listrik. Nah, di medan magnet kurang lebih sama. Kalau ada medan magnet, beserta sumbernya yang lain atau tidak bukan adalah arus listrik atau muatan yang bergerak. Nah, maka bisa timbul gaya magnet atau gaya Lorentz namanya sebutnya.
Nah, ekspresinya gimana? Kalau misalkan teman-teman punya muatan di Q, dia bergerak dengan kecepatan V dan dipengaruhi medan magnet B, maka kayak Lorentz-nya adalah QV cross B. Tapi ini kan cuma satu ini ya, satu muatan aja ya. Kalau misalkan muatannya banyak, sampai numpuk, sampai jadi arus gimana? Oke. Nah, biasanya muatan yang jadi arus itu kecepatannya sama semua. Kita asumsikan dia punya kecepatan drift. Nah, tinjau segmentasi sepanjang DL ini. Nah, maka F kita ini bisa kita segmentasikan juga ya di DF sama dengan kita turunkan semuanya yang di QVB ini. Berarti jadi DQ V cross B ditambah dengan Q DV cross B ditambah dengan Q V cross DV. Nah, cuma untuk segmentasi itu biasanya DB-nya kita anggap konstan di sini. Karena dia segmentasi maka DB-nya dianggap konstan, jadi ini 0. Dan kemudian karena ini dia lajunya drift, maka kita juga bisa anggap dv-nya juga 0 karena drift itu kecepatannya pasti konstan. Ya. Dianggapnya seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal tersisa skup pertama. V itu definisinya adalah DLDT. Ini DLDT, ini konstan B, ini DF. Nah, kemudian untuk DL-nya kita iseng aja, kita anggap sama semua karena ini segmentasi yang kecil ya sebenarnya. Jadi DT-nya bisa kita keluarin. Ini DQ-DT. Ini DL cross B. Udah. Ini tinggal kita integralkan kedua ruas. Maka kita akan dapat F itu sama dengan DQ-DT dikali DL cos B. Ini sengaja arusnya, DQ-DT-nya saya anggap sama semua dulu. Ini saya asumsikan sama. Karena laki-laki dia sangat kecil segmentasinya. Nah, DQ-DT ini seringkali kita definisikan dengan arus I. Jadi F-nya sama dengan IL cross B seperti itu. Jadi itu bisa kita definisikan dengan DQ-DT sebenarnya. Oh ya, tapi kan ini I DQ-DT ya. Lalu gimana kalau kita mau ekspresikan dia untuk K, untuk J seperti itu? Oke. Untuk K, nah kita bisa sedikit manipulasi sebenarnya. Oke, ini DQ-DT. Oke, K ini kan dia sama dengan ini ya. K itu kan sebenarnya sama dengan DI DL ya. DI DL, maaf. Nah, kita bisa sedikit ubah di sini. Ini jadi DQ DL dikalikan dengan seper DT di sini. Oke. Oke, atau mungkin sebelum ke sana kita bisa coba cara lain, Novi. Untuk yang ini kita coba kalikan dengan DL DL dulu aja. Kita coba. Nah, sehingga kita bakal dapat di sini DQDL dikali DLDT. Nah, kita dapat untuk ini sama dengan lambda kali V. Itu sama dengan lambda kali V. Nah, kemudian untuk K, nah, untuk K berarti di sini kita nggak perlu seribut ini. Kita tinggal buat dia K sama dengan, jadi kan K itu DIDL ya. Ini DIDL, ada lambda di situ. Berarti ini di lambda VDL. Asumsikan V-nya homogen panjang L, berarti di lambda DL dikali V. Berarti ini sama dengan sigma dikali V. Itu untuk K. Nah, kemudian bagaimana untuk yang C? Ya tinggal kita turunkan lagi. Berarti kan dia sama dengan DIDA sebenarnya. Ini DIDA. Kita masukkan seperti tadi. Ini di lambda VDA. Oke, turunan lambda terhadap A itu adalah rho atau rapat muatan volume. Jadi kita bisa gunakan analogi seperti ini untuk I, K, dan C. Nah, ini untuk materi medan magnetnya sendiri. Sampai sini saja, cukup. Sekarang kita lanjut ke potensial magnet. Nah, potensial magnet ini agaknya 11-12 sama potensial listrik, cuma dia beda kuantiti aja, beda jenis aja. Atau lebih tepatnya beda rank tensor, mohon maaf. Oke. Potensial magnet ini dia bisa either rank 0 atau skalar,
bisa juga rank satu atau vektor. Biasanya yang sering dipakai itu yang rank satu tentu saja. Potensial magnet ini sendiri, ini punya definisi seperti ini. Jadi kalau misalkan di listrik, mungkin teman-teman masih ingat, nah kayak listrik, medan listrik itu kan sama dengan minus nabla V kan. Nah kalau di vektor, itu B sama dengan, oke, turunan dari A juga. Tapi masalahnya nih, kalau misalkan nabla, kita kerjakan ke A, ini vektor sama vektor. Kita kalikan jadi perkalian diadik. Sedangkan B ini vektor. Ingat bahwasanya perkalian diadik antara dua vektor itu menghasilkan tensor yang dua atau matriks. Artinya apa? Kita cari operator lain supaya dia bisa bertahan. Rank satu atau vektor. Apa yang mungkin? Yang mungkin adalah cross product. Itulah kenapa definisi A itu harus satisfy intermediate B itu sama dengan nabla cross A. Itu kalau dari A. Sehingga kita bisa turunkan teman-teman dari sini. Untuk potensial A itu sama dengan, ini kan kalau yang apa namanya? Biosafah tadi. Nah, ini kan J cross R ya. Sorry. Eh, I dl cross R. Nah, ini bisa kita ilangin aja nih dl cross R-nya nih. Kita bisa hilangkan aja cross-nya. Oke. Oke, sebentar. Oke, ini turunannya satu. Berarti kalau A itu harusnya dia order 0. Order 0 ada panjang. Oke. Oke, tadi di sini kita bisa simpulkan bahwasanya potensial vektor itu di sini kalau yang harusnya I aja ya, berarti mu 0 property kali I. Oke, ini dl aksen. Ini bagi dengan R, tulis saja satu. Kalau misalkan pakai K, berarti ini mu 0 per 4Pi. Ini integral. Ini K, ini per R. Kalikan dengan dl aja. dA, maaf, ini dA aksen. Sedangkan untuk yang volume, berarti ini mu 0 per 4Pi. Ini J, ini per R, ini dA, dA aksen. Oh, ini mohon maaf, ini nggak pakai vektor nih dA-nya. Ini nggak pakai vektor. Nah, kurang lebih seperti ini untuk yang potensial magnet. Oke, kemudian seperti potensial di ini ya, potensial listrik, potensial magnet ini juga punya syarat batas. Jadi kalau misalkan teman-teman punya boundary dari dua tempat, dua medium maksudnya maaf, ada boundary dua medium seperti ini. Nah, kalau di listrik itu dia potensial di perbatasan pasti sama. Misalkan ini di sini ya, ini dinilai R tertentu gitu. Nah, maka potensial di limit R kiri itu bakal sama dengan yang kanan. Atau dengan kata lain, potensial di sebelah kiri sama kanan itu sama. Di potensial magnet, itu juga berlaku hal yang kurang lebih sama. Cuma jadi di sini vektor itu aja. Ini lim R menuju R min untuk yang AR, itu pasti sama. Ini di boundary ya, teman-teman. Nah, ini jadi kalau yang di kiri persis, ini R min, yang di sini R plus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, selain itu, kalau di medan listrik, medan yang tegak lurus, maaf, medan yang eh, sejajar sama ini, sejajar bidang, itu dia konstan. Dan untuk potensial magnet,
Atau lebih tepatnya medan magnet dulu sih. Itu kurang lebih juga sama, yang sejajar juga konstan. Nah, kemudian untuk yang tegak lurus arah permukaan. Oh maaf, kalau medan magnet, kalau yang listrik, yang magnet kebalik, yang tegak lurus justru yang konstan. Nah, kemudian kalau listrik untuk yang potensial yang tegak lurus sama permukaan, ini yang kanan kurangi yang kiri, itu akan menghasilkan, ini kan turunan dari ini, turunan dari medan nih. Turunan dari medan, dot itu adalah rho. Ya, rho kali sesuatu ya. Berarti kan rho kali epsilon nol. Rho per epsilon nol, maaf. Nah, kalau di medan magnet, oh bentar, ini benar. Medan magnet, beda. Kalau medan magnet itu yang sejajar. Yang sejajar, ini yang kanan dikurangi yang kiri. Itu sama dengan mu nol, kita kalikan dengan rapat arus permukaan K, kita crosskan dengan vektor normalnya. Itulah kenapa dia hasilnya sejajar di sini harusan. Kalau lebih seperti itu. Ini untuk medan magnet. Nah, jadi emang rumusnya kiri kanan sebenarnya mirip-mirip, cuma beda di vektornya aja. Itulah kenapa kalau yang listrik yang konstan dia yang tegak lurus, yang sejajar, kalau yang magnet dia yang tegak lurus permukaan. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan lagi yang tegak lurus, ini juga konsekuensi nih. Ini konsekuensi dari persamaan Maxwell, di mana divergensi dari B itu harus sama dengan nol. Seperti itu. Dan sedangkan kalau teman-teman lihat di sini kan rumus divergensi semua ya ini sebenarnya. Ini divergensi dari E sebenarnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian potensial magnet itu juga bisa diekspansi sebagaimana potensial di listrik. Ekspansinya gimana? Oke, ekspansi potensial magnet ini agak ribet ya rumusnya. Itulah kenapa kalau di ujian itu pasti dimasukin cheat sheet juga harusnya. Oke, ini bisa kita lihat di bentar. Nah, kita lihat di sini. Ini untuk ekspresi dari potensial magnetnya ya. Oke, jadi basically A itu sama dengan mu 0 I dibagi 4 pi. Ini kita kalikan dengan integral. Ini ada dl aksen per r saja. Kita tambah dengan integral. Ini ada r aksen dibagi r kuadrat. Ini dikalikan dengan P1 cos theta. Ini dl. Nah, P1 ini Alexander ya. Sebenarnya di sini juga ada Alexandernya. Ini P0. Cuma karena P0 ini 1, ya udahlah kita tulis 1 langsung aja. Nah, kemudian kita tambah lagi dengan integral R aksen kuadrat. Ini dibagi R pangkat 3. Ini P2 cos theta, dl aksen, dan seterusnya. Nah, seperti di medan listrik juga, term yang pertama ini term monopol. Ini term yang monopol. Kemudian term yang kedua ini term dipol. Yang ini quadrupol, dan seterusnya. Oke, mungkin sebelumnya kita berterima kasih dulu kepada slide-nya Pak Alexander sebagai bahan inspirasi dari saya untuk menulis ini. Oke, kemudian di sini ada note sedikit. Ini dia enclose ya, ini enclose. Kalau di magnet ini enclose karena arus, ini enclose. Aproksimasi ini itu bisa digunakan jika R-nya sangat jauh dari R aksen. Nah, itulah kenapa di sini biasanya sih R-nya bisa keluar ya. R-nya bisa dikeluarin kalau sangat jauh. Oke, mungkin term yang menarik di sini term dipol karena magnet itu dia basically dipol ya harusnya. Monopol magnet itu biasanya nggak harusnya ineksis atau nggak ada. Nah, di term dipol ini teman-teman bisa lihat bahwasannya ini di sini ada I, kemudian di sini ada R aksen, nah di sini ada DL aksen. Kalau kita keluarin, nah I ini R aksen kita crosskan dengan DL aksen. Ini tuh sebenarnya adalah momen dipol atau lebih lengkapnya lagi ini bagi dua, terusnya ini bagi dua. Yang mana ini sama dengan I dikali A. Jadi kalau misalkan teman-teman punya cincin seperti ini,
dan berarus listrik. Cincin ini akan menghasilkan dipol dengan arah dipolnya sejajar sama vektor permukaan luasnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk ekspresi medan magnet dipolnya sendiri, ya ini juga sama dengan listrik ya sebenarnya. Kalau listrik, ya misalkan kita kasih titik yang nun jauh gitu, jaraknya R, ini sudutnya theta, listrik itu dia seperti ini kurang lebih. P nah, dibagi 4 pi epsilon volt dikali R, kemudian kalikan dengan 2 kosinus theta R topi tambah sin theta R topi. Medan magnet kurang lebih juga sama. Ini M, tapi di sini mu 0 ya, mu 0 M per 4 pi R. Nah, kita kalikan. Oh, sebentar, kalau dipol, kita cek dimensinya dulu. P, P ini Q kali D. Oke, berarti harusnya di sini R pangkat 3. Ini R pangkat 3. Oh, yang magnet, M itu I kali A. Nah, ini juga R pangkat 3 harusnya. Oke, di sini kita kalikan dengan, ya ini 2 cos theta R topi juga. Ditambah sin theta theta topi. Oke, kita coba cek. Kita coba cek ke state-nya Pak Alex nih yang juga sumbernya dari Griffith. Teman-teman juga bisa baca di Griffith. In case nggak punya slide-nya. Nah, perumusannya juga kurang lebih sama seperti itu. Dan ini juga OP ini ya, OP. Nah, yang ini juga diikutin. Oh, tapi ini kan potensial magnet. Oke. Jadi udah benar. Ingat bahwasannya B itu adalah curl dari potensial magnet. Oke, agaknya pembahasan untuk materi ini potensial magnet sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa berlanjut ke materi ketiga. Materi ketiga yaitu medan magnet dalam bahan. Nah, medan magnet dalam bahan ini kurang lebih juga 11-12 sama medan listrik ya, teman-teman. Cuma beda istilah aja. Kalau di medan listrik dalam bahan, itu dia biasanya berlaku di material yang dielektrik. Dia berlaku di material listrik. Jadi kalau misalkan material dielektrik ini kita kasih polarisasi P, maka kita akan punya rapat muatan permukaan sigma bond itu sama dengan P dot N. N itu vektor normal bidangnya. Kemudian untuk rho bound-nya itu sama dengan minus divergensi dari P. Nah, di medan magnet itu biasanya di material yang magnetik. Kurang lebih juga sama. Tapi istilahnya beda, seperti yang saya bilang di awal. Kalau kita kasih material medan magnetik ini dengan polarisasi M, maka dia akan teraliri rapat arus permukaan K, K-pon maksudnya. K-pon ini sama dengan M cross dengan N. Kenapa harus cross? Ingat di sini dia vektor. Vektor, kalau ketemu vektor, supaya dia hasilnya vektor harus di cross. Dan kemudian untuk dalamnya juga bisa ada rapat arus volumetrik atau volume. JB itu sama dengan curl dari M. Nah, ini untuk medan dalam bahan. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghubungkan P dengan E? E itu medan listrik ya. Kemudian M dengan B atau medan magnet. Nah, kita kenalkan satu kuantisasi baru yaitu medan tambahan. Yang mana kalau di listrik itu ada D atau medan ya tambahannya D. Kalau di magnet dia medan auxiliary-nya H gitu. Dan ketiga medan ini memenuhi satu hubungan. Kalau di medan listrik yaitu hubungannya seperti ini. D itu sama dengan epsilon 0 E tambah P. Sedangkan di medan magnet ini hati-hati. H itu sama dengan 1/mu 0 dikali P, tapi dikurangi dengan M. Ini yang sedikit bedakan. Kemudian, bagaimana cara medan D dan H ini muncul? Oke, P ini menghasilkan muatan terikat. Dan E dapat kita hitung dari muatan total. Nah, maka D ini harus dari muatan yang sisanya, yaitu total dikurangi terikat. Apa itu muatan total dikurangi terikat? Biasanya kita sebut dengan muatan bebas. Hal yang sama juga berlaku untuk medan
magnet. H itu dibawa oleh arus bebas. B dibawa arus total, M dibawa arus terikat. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Total itu merupakan jumlah dari bebas dan terikat. Muatan atau arus bebas itu dihasilkan dari medan polarisasi atau magnetisasi. Maaf, ini yang terikat. Yang terikat dihasilkan dari polarisasi atau magnetisasi. Untuk yang bebas, ini dia dihasilkan dari medan displacement atau perpindahan atau medan auxiliary atau tambahan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dari sini, kita bisa aja dong, misalkan definisikan nih, bebasnya ini dia punya rapat arus CF, seperti itu, atau KF, bisa saja. Cuma ada satu hal yang harus teman-teman hati-hati. Kalau teman-teman mau meninjau sistem yang dalam bahan, itu normally medan B atau E dulu kita tentukan, baru kita tentukan medan H atau D-nya. Ini pasti bisa. Tapi kalau dibalik, H dulu baru B, atau D dulu baru E, ini belum tentu bisa. Bagaimana supaya kita bisa menentukan H dulu baru B, D dulu baru E? Sistemnya harus simetrik. Di mana untuk yang medan magnet itu simetri DL-nya atau eki medan di DL-nya. Kalau yang listrik itu eki medan di DA-nya. Itulah kenapa untuk H dan D ini biasanya kita yang gunakan adalah ekspresi yang mirip-mirip hukum Umpi atau hukum Gauss. Integral tertutup H dl itu sama dengan mu 0 I free. Maaf, nggak pakai mu 0, I free aja. Hal yang sama juga berlaku untuk medan yang displacement. Integral tertutup di dA itu sama dengan Q free aja. Kurang lebih seperti itu. Tapi nggak bisa kita tentukan pakai yang kasus yang umum, misalkan yang harus purify itu nggak bisa. Atau mungkin kasus yang lain, misalkan ada magnetisasi atau polarisasi yang tidak konvergen atau divergen, itu juga nggak bisa. Itu treatmentnya khusus. Lalu apakah polarisasi ini bisa macam-macam sebagaimana maaf, apakah magnetisasi bisa macam-macam sebagaimana polarisasi? Tentu bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat di polarisasi, itu kan ada matriks alfa, yang mana matriks alfa ini merupakan matriks polarisasi sebenarnya. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya adalah hubungan ini, hubungan D kemudian H. Sebenarnya mereka ini bersifat tensorial sebenarnya. Sebenarnya ini tensor yang dua. Kenapa demikian? Karena P itu sama dengan, atau polarisasi ya, polarisasinya medan apa namanya, medan listrik itu sama dengan alfa dikali E. Dan alfanya dia order 2. Hal yang kurang lebih sama mungkin juga berlaku di maaf, bukan mungkin. Hal yang kurang lebih sama juga berlaku di medan magnet. Nah, misalkan nih kita namakan dia matriks peta. Ini matriks magnetisasi gitu. Nah, maka M ini dia akan memenuhi B dikali peta. Peta kali B. Seperti itu. Tapi apakah kasusnya bisa lebih gampang? Tentu saja. Ingat bahwasanya, ingat bahwasanya ini skalar itu bisa kita akali bentuknya menjadi tensor. Gimana caranya? Dengan mengalihkan satu nilai skalar dengan matriks identitas. So, artinya apa? Artinya adalah polarisasi atau magnetisasi itu juga bisa berlangsung secara linear. Jadi bisa muncul magnetisasi linear. Ini matriks identitas ya. Oke. Nah, untuk bahan-bahan yang memiliki magnetisasi linear, itu biasanya berlaku seperti ini.
Oke. Ini kan tadi kita punya hubungan H itu sama dengan B per mu 0 dikurangi M. Kita bisa pindah ruas, B-nya itu sama dengan mu 0 dikali H plus M. Nah, untuk yang linier itu M-nya, dia bakal sama dengan suseptibilitas magnetik. Kita kalikan dengan H. Oke, ini maaf, ini bukan P, berarti ini pakai H ya. Jangan pakai P kalau gitu, biar sama. Ya, biar sama kita pakai H aja di situ. Oke. Sehingga kita bisa keluar ini, teman-teman, karena dia linear ya. Ini mu 0 dikali H plus KIM kali H. Berarti ini sama dengan mu 0 kali 1 plus KIM kali H. Nah, mu 0 dikali 1 plus KIM ini adalah mu biasa, mu aja. Atau bisa disebut dengan permeabilitas pada bahan, seperti itu. Ini untuk kasus yang linear. Oke, lalu apakah medan-medan yang di sini itu juga bisa berlaku syarat batas bagaimana B? Bisa aja. Jadi kalau misalkan kita punya sistem nih dari dua medium berbeda, seperti ini. Nah, medan auxiliary yang sejajar sama permukaan, maaf, yang tegal lurus permukaan, itu pasti sama nilainya. Sedangkan untuk yang sejajar, dia akan memenuhi kurang lebih sama kayak medan B. Tapi hati-hati, karena di sini dia medan H, berarti dia eh, akan sama dengan mu 0 K free cross N. Jadi di sini kayaknya yang free aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian tadi ada satu hal yang terlupa sedikit. Kalau di medan listrik, di sistem dia kena polarisasi. Maka sistem ini akan memiliki momen dipol listrik. Demikian hingga P kecilnya adalah integral P besar kita tahu. Hal yang kurang lebih sama juga berlaku buat ini di medan magnet. Kalau kita kasih dia magnetisasi M, maka dia akan punya momen dipol magnet sama dengan integral M theta aksen juga sama. Artinya apa? Sistem ini juga bisa mengalami rotasi dan juga punya energi. Bagaimana untuk perumusan energinya? Nah, kalau di dipol listrik kita tahu bahwasannya torkanya itu sama dengan P cross E, kayak ini P cross E. Dan untuk energinya itu sama dengan min P dot E, energi penyusunannya. P dot E, sorry. Ya, min P dot E. Maka di medan magnet, ini kurang lebih juga sama. Torsinya adalah M cross B. Kemudian untuk energi penyusunannya juga minus M dot B berarti. Nah, kemudian tambahan terakhir. Tapi ini tambahan untuk ini ya, tambahan untuk wawasan aja sebenarnya. Ini tambahan untuk wawasan. Oke, tadi kita udah belajar potensial vektor. Itu yang common. Tapi ada satu lagi nih yang uncommon. Yang uncommon itu adalah potensial skalar. Potensial skalar ini baru bisa terjadi jika H-nya itu sama dengan 0. Atau nggak ada arus bebas. Itu maka kita bisa punya potensial skalar ya. Jadi, sedemikian hingga dia memenuhi B itu sama dengan minus gradien besi. Nah, itulah kenapa teman-teman untuk kasus yang tertentu, misal kita punya bola di sini, kemudian bolanya kita kasih medan magnet eksternal, ya. Ini mungkin agak mirip sama soal angin matahari yang
soal ujian EM 2022. 2023, maaf. Nah, maka kita bisa nih kerjakan untuk distribusi minimal dengan menggunakan persamaan Laplace. Tambah 2 persi sama dengan 0. Seperti itu. Tapi ini hanya wawasan aja. Dan baik, sekian untuk video mengenai materi magnetostatik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.